Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku di Joe Official. Masih di channel yang akan membantu kalian untuk mengedukasi dan memberikan informasi tentang seputar hal-hal menarik di sekitar kita. Masih dari dunia menulis ya. Kali ini aku akan berikan kalian ide-ide ya, karena memang ada yang nanya kan ya. Mereka nanya tentang Bang, profesi apa sih yang cocok untuk dijadikan tokoh dalam novel, tokoh utama dalam novel gitu ya. Sebetulnya kalau kita ngomongin tokoh utama atau main karakter dalam novel atau cerita itu banyak banget bejibun ya. Cuman rata-rata mereka kayak kerjaan itu ya begitu-begitu aja seperti yang udah kita tahu lah ya, kayak seperti yang di sinetron-sinetron Indonesia lah ya. Jadi kalau nggak jadi direktur atau mungkin jadi kayak CEO atau apa ya, jadi kayak kerja di perusahaan, tahu-tahu duitnya banyak, mau ngapain aja terserah gitu ya. Karena duitnya banyak kan, jadi bisa melakukan apa saja, orang-orang kaya kayak gitu. Padahal profesi-profesi di sekitar kita itu banyak banget yang bisa kita jadikan inspirasi dalam menulis novel ya. Jadi kita bisa gunakan profesi-profesi itu untuk sebagai profesi main karakter kita ya. Apa aja sih? Oke, aku akan memberikan beberapa profesi ya yang mungkin bisa kalian kembangkan untuk main karakter kalian ya. Jadi gini, yang pertama kalian bisa cari yang profesi yang biasa-biasa aja tapi mempunyai mempunyai dampak yang besar gitu ya, karena memang jarang dipakai ya. Ada sih beberapa dipakai, cuman kayaknya kebanyakan sih mereka kayak kehabisan ide kalau mereka mengambil profesi ini. Profesi apa sih? Yaitu profesi yang pertama adalah pengajar. Pengajar ini luas ya. Tidak hanya guru, mungkin yang ada di dalam pikiran kalian tuh mungkin guru ya. Tapi sebetulnya pengajar ini bisa kita kita definisikan sebagai mungkin dosen atau mungkin guru informal, guru les atau apapun itu ya. Jadi kalian boleh lah ya, mungkin kita kulik dari sisi mananya, mungkin dari kisah cintanya ya. Bagaimanapun guru kan still human ya, jadi mereka adalah manusia juga yang punya rasa cinta, punya rasa benci ya. Jadi jangan kalau guru tuh wah pasti yang diceritakan yang baik-baik aja. Mereka pasti akan menceritakan hubungan interaksi antara murid dan siswa. Enggak, guru itu juga manusia, jadi punya konflik juga yang bisa kita kembangkan dalam sebuah cerita dengan latar belakang yang sekolah. Pasti menarik juga ya kalau dijadikan cerita ya. Langsung nih kebayang-kebayang nih membuat novel apa setelah ini. Yang kedua adalah dokter. Dokter ini juga sebetulnya umum dipakai, cuman untuk mengembangkannya mungkin agak sulit karena tidak disertai dengan riset terlebih dahulu ya. Jadi saran gue adalah kalau kalian sebelum memulai menulis novel, kalian harus riset terlebih dahulu ya. Riset tuh gimana caranya, ntar aku akan bahas di video yang lain gimana cara riset ya. Sebenarnya banyak ya cara kita riset ya. Paling nggak kita tahu dokter itu kerjanya ngapain aja sih di rumah sakit, apakah memang meriksa orang sakit aja atau memang ada kerjaan lain. Dan kalian bisa explore lagi seluk-beluk kerjaan sebagai seorang dokter ya. Jadi mungkin kita selip-selipin lah gimana dia kalau misalnya menjalin cinta rahasia dengan perawatnya gitu ya. Jadi kayak asik banget sebetulnya kalau kita bisa explore kehidupan di rumah sakit. Kan banyak kalau misalnya kita lihat drama-drama seri di Hollywood tuh banyak banget yang menceritakan tentang kehidupan sisi rumah sakit, itu bisa kita explore sebetulnya dan kita bisa ramu menjadi sebuah novel yang menarik. Yang ketiga adalah profesi yang mungkin jarang ya, yaitu pilot. Pilot ini juga kalian sebelum nulis tentang ini kalian harus juga explore banget dan juga harus riset banget apa sih pilot tuh ngapain aja. Jangan hanya sekedar nulis nanti akhirnya jadi plot hole ya. Nanti akhirnya jadi sebuah kesalahan yang mungkin dibaca oleh pembaca kalian. Jadi paling tidak gimana kehidupan seluk-beluk pilot itu seperti apa gitu. Kalian harus tahu jam kerjanya seperti apa, alur kerjanya seperti apa aja yang dikerjakan di atas sana. Pokoknya semua all about pilot, you have to know. Kalian harus tahu deh, lupa deh ya. Terus yang berikutnya kerjaan atau profesi yang bisa kalian gunakan adalah ini juga digemarin nih ya. Yang keempat nih adalah mafia. Mafia tuh kedengarannya kayak serem banget ya. Mafia tuh kayak yang mungkin identik dengan dar der dor, dengan yang
berdarah-darah, dengan kejahatan. Ya emang bener ya, mafia itu emang identik dengan itu semua ya, dengan hal-hal yang jahat seperti itu. Tapi sebetulnya kita mungkin bisa kemas dari sisi lain, bukan dari sisi jahatnya itu, tapi dari sisi yang menceritakan mungkin kehidupan pribadinya, kok dia bisa jadi mafia sih, hubungannya dengan mungkin dengan pasangannya, hubungannya dengan teman-temannya di mafia itu. Mungkin kalau mafia kan hanya satu ya, biasanya gerombolan gitu. Mungkin kalian bisa ceritakan di situ, dan juga mungkin jadi kalau kejahatan ada mungkin cuma jadi kayak latar belakang kecil-kecil aja, jadi lebih explore ke hubungan pribadinya dengan lingkungan sekitarnya kayak gitu ya. Terus yang berikutnya, mungkin aku akan skip ya kalau CEO ya. CEO ini sudah sering banget diceritain kayak di sinetron Korea, Indonesia, dan juga di drakor tuh udah sering banget ya nyeritain tentang CEO gitu. Jadi yang kelima ini kalian bisa pilih profesi yang mungkin dekat dengan kita dan mungkin juga belum terjamah gitu. Mungkin bisa atlet ya. Terus juga mungkin pedagang di pasar, mungkin terdengar sederhana ya, tapi itu gue yakin itu bisa jadi cerita yang menarik kalau kita kembangkan dengan benar gitu loh. Jadi kita jangan lihat dari casingnya aja ya, kelihatannya kok pedagang di pasar sih, masa jualan ikan gitu, masa jualan sayur. No ya, jangan pernah underestimate, jangan pernah memandang rendah profesi orang lain ya. Jadi mereka sebetulnya mempunyai sisi cerita yang menarik kalau kita bisa kembangkan dengan benar. Explore aja, jadi kayak riset aja, jadi coba baca, coba kalian bertanya-tanya tentang mereka. Bahkan gue tuh pernah ya bikin novel tentang mereka ya, jadi tentang penjual dawet penjual es cendol ya, yang biasanya di stadion, dan gue tuh bener-bener riset, gue bener-bener nanya-nanya pendapatannya sehari berapa sih Pak gitu. Jadi kayak dari mana asalnya dan gimana cendolnya dibuat tuh gue bener-bener nanya gitu, dan gue bener-bener menuangkan dalam sebuah tulisan. Jadi sebetulnya kalau kita mau riset, mau berusaha, itu kayaknya keren banget ya. Oke deh, mungkin nanti aku akan sambung lagi dengan profesi-profesi yang lain, tapi mungkin sekarang ini dulu ya. Oke, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. And we meet again in the next video, and thank you for watching. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.